Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah tiba di alam dewa kuno, tim Verles terkejut dengan perubahan yang terjadi. Di alam dewa kuno suasananya sangat tegang dan menakutkan. Namun Xiaoyan sedikit lega karena setidaknya tidak ada aroma darah yang tercium seperti yang terjadi di wilayah barat. Bahkan tidak ada tanda-tanda pertempuran. Dan sepertinya alam dewa kuno tidak dilenyapkan secara brutal. Itu tampaknya lebih mirip dengan sebuah migrasi besar-besaran, di mana semua orang telah meninggalkan alam dewa kuno. Periksa dengan cermat, apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Ucap Xiaoyan berkata dengan tegas. Setelah perintah itu, ratusan sosok bergegas keluar dan melakukan pencarian menyeluruh di alam dewa kuno. Jika ada sedikit saja energi yang tersisa, maka pasti akan terdeteksi oleh mereka. Sementara itu Xiaoyan berjalan menuju aula utama di puncak. Saat dia memasuki aula itu, pemandangan yang ada di depannya membuatnya tersentuh. Aula itu yang dulunya dipenuhi hiasan mewah, kini penuh dengan lukisan dan semuanya adalah potret dari Xiaoyan. Terlihat ada lukisan Xiaoyan dengan berbagai ekspresi dalam berbagai pakaian. Bahkan ada beberapa yang memakai pakaian yang belum pernah dia kenakan sebelumnya, seperti jubah panjang dan mantel mewah. Lukisan-lukisan tersebut begitu detail dan indah, dengan jumlah yang mencapai ratusan buah. Wah, apakah semua ini dilukis oleh ibu tiriku? Tanya Xiao Yueli juga terus mengikuti Xiaoyan. Dia tampak terkejut sekaligus mengaguminya. Yueli, jangan sembarangan memanggil ibu tiri. Ucap Xiaoyan membalas dengan nada sedikit kesal. Ayah, tapi itu memang benar. Tepat Xiao Yueli belum selesai berbicara, seketika Xiaoyan menatapnya dengan tajam yang membuat kata-katanya tertahan di ujung lidahnya. Tampaknya sang ratu benar-benar menyukai ayah. Meskipun Xiao Yueli mengubah kata-katanya, namun makna yang terkandung di dalamnya tetap tidak berubah. Jangan bicara sembarangan di depan ibumu. Aku dan ratu tidak memiliki hubungan seperti yang kau pikirkan. Ucap Xiaoyan hanya bisa tersenyum getir. Meskipun ratu memang cantik dan sikap baiknya kepada Xiaoyan tidak perlu diragukan. Bahkan dia tidak hanya sekali menunjukkan rasa cintanya pada Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak siap dengan semua itu. Apalagi dia sudah berjanji kepada para istrinya bahwa dia tidak akan menikah lagi. Xiao Yueli hanya tertawa kecil tanpa berkata lebih lanjut. Tatapannya kembali beralih ke semua lukisan di sekitarnya. Pada saat ini hati Xiaoyan sedikit tersentuh. Meski di dalam hatinya tidak ada perasaan lain terhadap ratu, namun semua yang telah dilakukan ratu untuknya membuat Xiaoyan merasa tidak bisa untuk tidak menyelamatkan sang ratu. Apakah semua ini adalah bagian dari rencanamu? Ucap Xiaoyan bergumam pelan. Meskipun kau ingin mendorongku dengan cara ini, apakah pada akhirnya kau tahu bahwa aku tidak akan bisa menolakmu? Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia sadar wanita itu telah menggunakan cara-cara tersendiri untuk membuatnya tenggelam dalam pesona yang tidak terelakkan. Bahkan jika Xiaoyan menyadarinya, apa yang bisa dia lakukan? Yueli, apakah kau tahu seberapa kuat ratu sebenarnya? Ucap Xiaoyan tiba-tiba bertanya. Sebelumnya dia tidak bisa menebak kekuatan ratu secara pasti. Meskipun dia mengira ratu adalah seorang ahli di tingkat keabadian para dewa, tetapi dia tidak tahu detailnya dengan jelas. Ayah, aku pernah mendengar dari orang tua Tianzang. Kekuatan ratu sepertinya tidak begitu kuat. Mungkin di tingkat ketiga. Jawab Xiao Yueli sambil mengingatnya. Tingkat ketiga? Selemah itu? Ucap Xiaoyan terkejut.
Sebelumnya saat di aliansi Dewa Petarung, Ratu pernah menunjukkan kekuatannya dan saat itu Xiaoyan menganggapnya sebagai dewa yang kuat. Ratu terkenal dengan strategi dan kecerdasannya bukan kekuatannya. Lagi pula, tingkat ketiga di jalur keabadian para dewa sudah cukup kuat. Jawab Yueli dengan nada yang serius. Ayah bahkan belum mencapai tingkat keabadian para dewa. Ucap Xiaoyan terdiam sejenak kemudian tersenyum malu. Memang benar dirinya bahkan belum jadi keabadian para dewa. Menganggap tingkat ketiga lemah adalah pemikiran yang terlalu gegabah. Namun Xiaoyan masih berpikir bahwa Ratu seharusnya sangat kuat. Jika sebelumnya dia berpikir bahwa ini hanyalah bagian dari rencana Ratu dan sengaja ditangkap atau bahkan memanfaatkan situasi untuk memancing belas kasihan, sehingga memaksa Xiaoyan untuk menyelamatkannya, maka dengan cara ini dapat memotivasi Xiaoyan dalam pelatihannya. Namun setelah mendapatkan informasi ini, sekarang pandangannya sedikit berubah. Jika kekuatan Ratu benar hanya berada di tingkat ketiga, maka kemungkinan besar dia benar-benar bisa ditangkap. Ayah, ketika pertama kali mendengar bahwa Ratu ditangkap, orang tua Tianzang itu sangat panik dan terburu-buru. Namun sekarang Tianzang juga tidak memberikan petunjuk apapun. Ini pertama kalinya orang tua Tianzang itu menghilang tanpa jejak. Meskipun Yueli berbicara seolah-olah menyebut Raja Tianzang dengan santai, namun kekhawatiran yang sebenarnya tidak dapat disembunyikannya. Ayah, apakah mungkin mereka sebenarnya bersekongkol untuk menipu kita? Ucap Xiao Yueli mengungkapkan dugaan cerdiknya. Seolah-olah menemukan rahasia yang besar. Apakah kau tahu seberapa kuat Raja Tianzang yang sebenarnya? Tanya Xiaoyan lagi. Sejak blokade Sensi dibuka, kekuatan orang tua Tianzang terus meningkat. Dan kini sudah mencapai puncak tingkat ketiga di keabadian para dewa. Dia pernah berkata bahwa dia hampir mencapai tingkat keempat. Tetapi karena dia suka bercanda, aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ucap Xiao Yueli menjawab dengan sedikit keraguan. Blokade Sensi. Ucap Xiaoyan menangkap kata kunci tersebut dan bertanya lebih lanjut. Sebelum Taisu menyerbu, hanya ada sedikit orang kuat yang berhasil menebus keabadian para dewa. Tetapi setelah Taisu menyerbu, seolah-olah sebagian belenggu dunia telah terbuka. Sehingga kekuatan orang tua Tianzang juga ikut meningkat pesat. Tampaknya itu untuk menghadapi situasi saat ini. Ucap Xiao Yueli menjelaskan dengan tenang. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengarnya. Ratu sudah memperhitungkan lokasi mereka dan bahkan meninggalkan sisa formasi teleportasi menuju alam dewa kuno. Ini jelas membuktikan bahwa dia memberikan petunjuk. Hal ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa setelah sampai di alam dewa kuno, aku pasti akan tiba di aula tempat Ratu berada, yang juga merupakan tempat dia meninggalkan petunjuk lainnya. Lukisan-lukisan ini pasti penting bagi Ratu. Jika dia memilih untuk meninggalkannya, pasti ada sesuatu yang disembunyikan di dalamnya. Ucap Xiaoyan mulai merenung sambil menatap ke sekitarnya. Ayah, lihatlah, ada tulisan di sini sepertinya ini dari Ratu. Xiao Yueli berkata sambil memeriksa sekeliling dan berhenti di samping sebuah dinding. Adapun tulisan itu berbunyi, Xiaoyan, ketika kau tiba di sini, alam dewa kuno mungkin sudah tidak ada lagi. Tetapi kau jangan khawatir, semua ini hanyalah sementara. Tinggalkan tempat ini, jangan pernah melanjutkan perjalananmu ke wilayah Sensi. Pergilah ke dunia gunung dan lautan. Jika kau belum mencapai tingkat keabadian para dewa, semua upayamu akan sia-sia. Kau tidak perlu khawatir tentangku, karena mereka tidak akan berani menyakitiku. Biarkan saja aku mengalami sedikit penderitaan. Lagi pula, di dunia ini sudah tidak ada yang peduli terhadapku lagi. Mati pun tidak akan berarti apa-apa. Pesan ini memiliki arti yang serupa dengan selip batu giok sebelumnya yang mana Ratu mendorongnya untuk meninggalkan wilayah Sensi. Namun bagian akhir dari pesan itu tampaknya menyeratkan maksud yang lebih dalam dari Ratu.
Dia memang wanita yang menarik. Saat ini kekuatanku memang tidak cukup untuk menghadapi musuh. Jika Sukiante berdiri di depan untuk menghalangi ini akan menjadi masalah besar. Tetapi aku sekarang sudah bekerja sama dengan Sukiante dan hal itu bisa membuka jalan ke Taisu. Lagi pula, rencana sudah tersusun dengan matang. Ucap Xiaoyan melangkah mundur hingga ke pintu aula. Dia melihat sekali lagi seluruh aula yang dipenuhi dengan lukisan dirinya. Matanya menyipit saat melihat bahwa setiap lukisan memiliki urutan tertentu dan tidak ditempatkan di tempat sembarangan, seolah-olah menyimpan rahasia yang aneh. Itu pasti posisi peta bintang, posisinya menunjukkan lokasi Taisu. Namun sebenarnya peta bintang tidak terlalu penting. Ratu mungkin telah menghitung banyak hal, tetapi ada beberapa variabel yang tidak bisa dia perhitungkan. Seperti Sukiante yang bersedia bekerja sama dan menyerang dari dalam. Gumam Xiaoyan dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.